Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ada momen menarik ini saat acara makan malam atau dinner Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron. Iya, Macron berbahasa Indonesia pemirsa saat melontarkan peribahasa. Devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Dan sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun persahabatan kita telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Il y a 75 ans, la France reconnaissait l'indépendance de la République Indonésia. 75 tahun yang lalu Prancis mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Votre révolution a inspiré le monde, puis vous avez guidé un chemin d'indépendance et de non-alignement si singulier. Revolusi yang dilaksanakan ini telah menjadi inspirasi bagi dunia dan sifat kemandirian ini pula. Et c'est pourquoi il y a tant à faire entre nos deux pays, qui aiment l'indépendance, le goût de la liberté, et qui Ya, Macron refusent sempat le berbicara diktat de quelques pepatah grandes terkenal puissances pemirsa occidentales. dalam bahasa Indonesia saat memberikan Maka dari sambutannya. itu ada begitu banyak Macron hal, berbicara antara sedikit-sedikit kedua, lama-lama negara kita yang, menjadi begitu, bukit. terikat Untuk menggambarkan dengan persahabatan kedua independensi. negara yakni Indonesia Et c'est tout dan le sens Prancis yang de kian notre bertumbuh partenariat semakin tinggi. en matière de Sontak sécurité Prabowo yang et de berada di défense, depannya langsung memberikan en matière senyuman industrielle, hingga memantik keriuhan agroalimentaire, para en hadirin matière yang aussi datang ke de Istana culture, Negara et nous untuk serons acara makan demain malam. ensemble à 75 Borobudur tahun à yang cet lalu effet. Prancis mengakui Dan, kemerdekaan itulah Indonesia. inti Macron dari menambahkan kemitraan kita, inti persahabatan di Indonesia bidang, dan Prancis sejalan di bidang tapi pertahanan, juga keamanan, juga, dan budaya. Berdikit dikit lama-lama menjadi bukit, dit le proverbe. Berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatah. Un peu avec le temps devient colline. Seiring berjalannya waktu akan menjadi bukit. Et peu à peu, d'année en année, oui, notre amitié a atteint des hauteurs de plus en plus élevées. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, menggambarkan persahabatan 75 tahun Indonesia dan juga Prancis. Tapi kalau dipikir-pikir juga banyak ya budaya di Indonesia yang sepertinya ada apa ya, touch of Prancis gitu ya. Touch of Prancis. Oke. Seperti apa nih? Macron. Banyak ya, makaroni gitu ya maksudnya. Iya, seperti gedung-gedung gitu ya, ada juga yang nuansa Eropa sih ya, Eropa. Ya, Benar, baik. benar. Nah pemirsa, ini mumpung Macron masih di Indonesia ya, di hari ketiga lawatannya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini akan mengunjungi Akademi Militer dan juga Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ya, kunjungan Macron ke Magelang ditemani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, Presiden Macron beserta istri dan rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Yogyakarta dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan dijadwalkan pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 7 helikopter untuk membawa rombongan Presiden Macron ke Akademi Militer Magelang. Dan dari Akmil Magelang, Presiden Macron ditemani Presiden Prabowo Subianto juga akan mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang terletak di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Ya, jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pemirsa, ribuan pelajar sekolah dasar dan menengah se-Magelang bersiap menyambut di Akademi Militer. Para pelajar mengaku senang menjadi bagian dari penyambutan tamu kenegaraan. Pasukan pengamanan pun disiapkan untuk memastikan kelancaran kunjungan Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke Akmil Magelang bertujuan untuk melihat langsung laboratorium bahasa Perancis bagi prajurit Indonesia yang akan menjalani pendidikan ke Perancis. Dipen Humas. Iya, oh. Kurang kan? Ayo berarti.
Ya, sebelumnya pemirsa dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia selama 3 hari, Presiden Prancis Emmanuel Macron ini mengunjungi Universitas Negeri Jakarta pada Rabu siang. Ya, saat tiba di Universitas Jakarta atau UNJ, Presiden Prancis Emmanuel Macron langsung diserbu pelajar, mahasiswa, dan warga yang sudah menunggu di lokasi. Presiden Macron kemudian bersuah foto dengan sejumlah pelajar. Dalam kunjungannya ke UNJ, Presiden Macron juga menghadiri diskusi dengan pelajar. Diskusi ini membahas sejumlah topik. Ini terkait hubungan kerjasama Indonesia-Prancis, terutama di bidang pendidikan. Bahasa Prancis dan tentunya selama ini menjalin hubungan kerjasama yang sangat baik dengan kedutaan besar. Dan bisa untuk mengetahui rangkaian kunjungan Presiden Macron ke Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews yang sudah ada berada di sejumlah titik, yaitu ada Budi Utomo di Bandara Internasional Yogyakarta dan Puji Hartono di Akademi Militer Magelang. Ya, pertama kita akan ke bandara terlebih dahulu. Kita akan menyapa Budi. Selamat pagi, Budi. Apakah Presiden Macron sudah tiba di sana dan seperti apa agendanya di sana? Selamat pagi, dan Yaya. Saya laporkan saat ini kondisi di Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo Jakarta masih terpantau belum terlihat kedatangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Hanya sampai saat ini masih terlihat di belakang saya. Disiapkan juga 7 helikopter Super Puma untuk rencana nanti mau dibawa untuk membawa Presiden ke kunjungan lawatannya di Magelang, Jawa Tengah. Jadi di Magelang kemungkinan nanti rencananya mau di Candi Borobudur dan juga di Akmil Magelang. Demikian tadi dan ya. Baik, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kira-kira pukul berapa Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron tiba di sana? Kalau informasi terkait Presiden Prabowo datang, ini tadi barusan sekitar jam 9.45 tadi ada mendarat pesawat TNI AU. Sampai saya sampai ini belum tahu itu ditumpang itu Prabowo atau bukan, belum bisa memastikan. Terus rencana kalau untuk Presiden Prancis sendiri rencana mau datang sekitar jam 10.45 dulu. Iya. Demikian. Baik, Budi, apakah ada penyambutan khusus di sana di bandara? Kalau penyambutan khusus kelihatannya kita tidak bisa terpantau ya, karena kita tidak boleh dekat dan jarak dari kita melakukan live ini sekitar 700 meter. Jadi posisinya di bawah terminal. Kemungkinan di sana ada tadi kalau terlihat dari kedatangan dari siang itu ada sekitar pagi-pagi, jadi sekitar jam 8, setengah 9 tadi ada dari Kapolda DIY, Kapolres Kulon Progo, terus juga Wakil Gubernur DIY Paku Alam, demikian. Baik, selanjutnya kita ke Akademi Militer. Pemirsa, ada Puji Hartono. Selamat pagi menjelang siang, Puji. Bagaimana untuk agenda nanti untuk kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron? Ya, selamat pagi ya, Sobat Ayah. Saat ini saya berada di depan Bank Akademi Militer, di mana nantinya sekitar pukul 12 kurang Presiden Prancis dan Prabowo akan datang ke Akademi Militer untuk melakukan peninjauan ya, salah satu lab bahasa Prancis. Selain itu nantinya mereka juga akan disambut para pelajar yang ada di Kota Magelang dan tentunya akan ada beberapa defile dari Akademi Militer juga. Iya. Ya, Puji, bagaimana untuk dari segi keamanan? Apakah ada mungkin lebih ketat di sana? Ya, kalau dari pantauan saya selama dari pagi tadi hingga saat ini, sejumlah pihak keamanan dari TNI Polri sudah ada di pos masing-masing. Mereka berjaga di setiap titik yang sudah ditentukan. Sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri pun masih berjalan normal. Nantinya jika Presiden Prancis
keluar dari akademi militer akan dialihkan gitu. Rencananya aktivitas apa yang akan dilakukan Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo di Akademi Militer, Puji? Ya, yang saya dapat dari informasi nantinya akan meninjau lab bahasa Prancis yang ada di dalam kompleks Akademi Militer nantinya. Selain itu juga akan ada makan siang bersama dengan Prabowo dan setelah itu mereka akan bergerak menuju Candi Agung Borobudur Magelang. Ayat Sofi. Oke, baik, terima kasih Puji Hartono atas informasinya. Sebelumnya sudah ada Budi juga di bandara. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Pemirsa, ada yang menarik perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat berada di ruang Istana Merdeka Jakarta. Ya, Emmanuel sempat bertanya ke Prabowo Subianto soal lukisan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. So this is your My first president, the first president of Indonesia, President Soekarno. yeah. The first president. Yes. At the very beginning of Usai menerima Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Presiden Prabowo Subianto kemudian mengajak keduanya berkeliling Istana Merdeka Jakarta pada Rabu siang. Macron sempat menunjuk lukisan Presiden Soekarno di salah satu ruangan dan bertanya siapakah sosok yang ada di lukisan itu. Prabowo pun menjelaskan bahwa Bung Karno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Prabowo dan Macron kemudian melakukan pertemuan bilateral di dalam istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam pertemuan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Pusat, pemirsa, juga ada momen menarik antara istri Presiden Prancis dan juga putra sematawayang Presiden RI. Ya, usai menyambutan kenegaraan Macron di Istana Merdeka Rabu pagi, nampak putra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo menyambut hangat dan berbincang dengan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron. Selanjutnya Prabowo dan Macron ini menggelar pertemuan empat mata. Kemudian saat pertemuan tersebut digelar, Brigitte pun diantarkan Didit menuju mobilnya untuk meninggalkan istana. Pemirsa, Prancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia. Salah satunya pemirsa kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang, hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi, gratis,
Juga di bidang maritim, Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan jangan kemana-mana pemirsa, ini sudah akan segera kembali.